Hai, perkenalkan nama saya Azizatil Ain, NIM 858335224 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video praktikum tugas 3 dengan mata kuliah praktikum IPA di SD. Dosen pengampu Desi Purwasi MPD, saya dari UPBJJ Banjarmasin. Oke, di sini bisa dilihat alat dan bahan yang saya akan gunakan untuk praktikum udara. Ada 3 gelas yang berbeda, lalu lilin, korek api, dan handphone. Handphone tersebut untuk menggunakan stopwatchnya. Hai semuanya, ini sudah saya sediakan bahan alat dan bahannya. Di sini ada lilin. Lilin yang pertama saya letakkan di 0 cm. Oke, selanjutnya lilin yang satunya saya letakkan di 30 cm. Di sini ada korek api, lalu saya nyalakan. Dan satunya saya nyalakan juga. Nah, untuk yang satunya lilin tidak ditutup, yang satunya akan saya tutup. Oke, sekarang kita gunakan stopwatchnya. Kita akan lihat berapa waktu yang didapat saat ditutup. Lilinnya ada 0,89 detik. Lilin pun sudah mati. Selanjutnya untuk gelas yang kedua, besarnya beda sedikit aja ya. Lalu kita nyalakan lilin yang mati tadi, kita nyalakan kembali. Oke, setelah itu akan kita tutup. Dan jangan lupa ya stopwatchnya. Nah, lilin yang mati ada di berapa waktu? 4,65 detik. Lilin pun mati. Oke, di sini kita akan gunakan gelas yang ketiga. Kita nyalakan dulu ya. Yang gelas ketiga ini yang lebih besar. Oke, kita tutupkan, lalu kita nyalakan stopwatchnya. Kita lihat, kita perhatikan di waktu berapa lilin tersebut akan mati. Oke, lilin mati di waktu 12 detik 76. Kesimpulan dari praktikum udara yaitu udara dibutuhkan untuk pembakaran. Terbukti dari lilin yang padam ketika ditutup gelas karena kekurangan oksigen, udara mengisi ruang. Ditunjukkan melalui percobaan dengan balon atau gelas yang dibalik di dalam air, udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah sehingga menghasilkan angin dan pergerakan udara lainnya. Udara dapat menjadi sumber energi, misalnya untuk menggerakkan cincin angin, baling-baling, atau benda yang terdorong angin. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang batuan beku. Jadi, batuan beku itu dibagi menjadi 3, atau ada batuan beku dalam, yaitu yang biasa disebut juga dengan batuan beku intrusif atau plutonik, batuan beku dalam bentuk di bawah permukaan bumi karena pendingin magma yang lambat sehingga menunjukkan kristal mineral yang lebih kasar atau holokristal dengan batas-batas antar mineral yang masih terlihat jelas. Contohnya di sini ada batuan beku dalam granit, itu ada granit, diorit, gabbro, dan senit. Selanjutnya di sini ada batuan
beku korok, biasa disebut dengan batuan beku gang. Batuan beku korok terbentuk dekat dengan permukaan bumi dan pada rekahan-rekahan litosfer bagian atas. Di sini proses pendinginan magma sedikit lebih cepat dibandingkan pada batuan beku dalam. Hasil pembekuan magma menyebabkan kristalisasi magma yang kurang sempurna dan menghasilkan tekstur yang disebut porfiri. Contohnya ada porfiri granit, porfiri gabbro, porfiri dasit, dan porfiri diorit. Dan terakhir di sini ada batuan beku luar yang biasa disebut dengan ekstrusif atau batuan beku luar terbentuk karena adanya pembekuan magma yang dapat cepat di permukaan bumi. Akibat pembekuan yang cepat tersebut, mineral-mineral tidak dapat berkembang dengan baik sehingga batuan ini akan menunjukkan tekstur yang lebih halus dengan batas antar mineral yang tidak jelas. Contohnya di sini ada batu obsidian, riolit, trakit, andesit, basal, dan batu apung. Selanjutnya, saya akan penjelasan berikutnya. Di sini ada batuan sedimen atau bahasa latinnya sedimentary rock. Nah, di sini saya ada contohkan gambarnya. Jadi batuan sedimen ini batuan yang terbentuk karena peristiwa pengendapan bahan pembentuknya oleh berbagai energi pengangkut seperti air, angin, dan gletser. Material penyusun batuan sedimen adalah pasir, lumpur, dan kerikil. Material tersebut akan menjadi batu apabila mengalami proses pengerasan setelah terendapan. Batuan sedimen memiliki ciri-ciri lain seperti yang pertama, memiliki pelapisan yang jelas, lalu bersifat klasik dan berbutir. Biasanya terdapat fosil di dalamnya. Proses pengendapan batuan sedimen banyak terjadi di berbagai tempat, misalnya di daratan seperti sedimen terrestis, di laut bahasa latinnya sedimen marin. Kalau di danau, sedimen limnis, di sungai, sedimen fluvial, dan di daerah bersalju yang memiliki gletser, bahasa latinnya yaitu sedimen glasial. Yang terakhir adalah batuan metamorf atau bahasa latinnya metamorphic rock. Nah, dari batuan metamorf terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan marmer. Di sini ada gambarnya. Jadi batuan marmer adalah jenis batuan metamorf yang terbentuk dari batu kapur yang mengalami rekristalisasi akibat suhu yang bertekanan tinggi. Proses ini mengubah kristal kalsit kecil dalam batu kapur menjadi kristal yang lebih besar dan lebih padat, seringkali dengan warna yang bervariasi karena adanya pengotor. Lalu selanjutnya ada nomor yang kedua, ada batuan sabak. Sini ada contoh gambarnya. Batuan sabak adalah metamorf homogen berbutir halus yang berfoliasi dan berasal dari batuan asal berupa sedimen bertipe menyerpih yang terdiri dari lempung atau abu vulkanik yang mengalami metamorfisme regional berderajat rendah. Ini adalah batu metamorfoliasi berbutir paling halus. Foliasi mungkin berhubungan dengan perlapisan sedimen asal, tetapi berbentuk bidang-bidang yang tegak lurus dengan arah kompresi metamorfik. Foliasi yang sangat kuat disebut juga belahan sabak. Foliasi ini disebabkan oleh kompresi yang kuat yang menyebabkan lempung berbutir halus menyerpih dan tumbuh kembali dalam bentuk bidang-bidang yang tegak lurus dan kompresi.
Ketika para ahli memotong tepat sejajar dengan foliasi menggunakan alat-alat khusus, banyak batu sabak akan membentuk lapisan-lapisan datar batuan yang telah sejak lama digunakan sebagai bahan atap, ubin lantai, dan tujuan lainnya. Batu sabak biasanya berwarna abu-abu, terutama yang biasa disebut dengan penutup asap. Meskipun begitu, batu sabak dapat berbentuk dalam warna yang bermacam-macam, bahkan dapat berwarna khas pada satu tempat saja. Batu sabak berbeda dengan batu serpih. Oke, di sini yang terakhir ada batu mineral. Sini ada contoh gambarnya. Jadi, batu mineral adalah zat pada alami dengan komposisi kimia dan struktur atom yang tetap. Mineral adalah bahan penyusun batuan seperti halnya atom atau menyusun molekul. Mineral berbentuk secara anorganik dengan komposisi yang spesifik, sementara batuan merupakan material yang kompleks dan berbentuk mulai berbagai proses geologi. Jadi mineral itu definisinya zat padat yang terbentuk secara alami, anorganik dengan komposisi kimia dan struktur atom yang tetap. Contohnya kuarsa, feldspar, dan mika. Sifatnya memiliki fisik yang unik dan khas seperti warna, kilau, kekerasan, dan belahannya. Batuan definisinya dari dua lebih mineral yang berbentuk utama kerak bumi. Contohnya ada granit terdiri dari kuarsa, feldspar, dan mika, atau basalt terdiri dari piroxen, olivin, dan plagioklas. Sifatnya memiliki penampakan komposit yang mencerminkan mineral-mineral di dalamnya dan membentuk melalui berbagai proses geologi seperti pendingin, sedimentasi, dan metamorfisme. Jadi kesimpulannya adalah dari praktikum yang saya lakukan ini yang sudah saya jelaskan dari berbagai macam batuan, saya dapat simpulkan bahwa berdasarkan proses bentuknya, setiap jenis batuan memiliki ciri khas yang membedakannya. Dengan mengenali ciri-cirinya, kita bisa menentukan jenis batuan yang kita temukan. Terima kasih sudah mengikuti praktikum ini. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.